Pace bene. Kemarin dalam kursus bahasa, si pengajar guru bertanya kepada kami para muridnya, "Apa yang kalian sukai di tempat ini, di kota Frankfurt ini?" kata pengajar. Lalu macam-macam jawaban. Oh, saya suka skyscraper-nya, gedung pencakar langitnya. Hochhaus. Oh, saya suka dengan sungai. Oh, saya suka dengan makanan, macam-macam. Sampai ada seorang ibu berusia 40-an tahun menjawab, dan jawabannya ini membuat saya tertawa, tapi takut juga dilihat orang tertawa. Gitu ya. Apa jawaban ibu ini? Saya suka kasino, katanya. Berjudi. Ibu ini suka berjudi. Dia tertarik ke kasino yang ada di Frankfurt, yang rupanya dia baca sejarahnya, atau dia tahu sejarahnya, bahwa kasino yang ada di Frankfurt ini salah satu kasino yang sangat tua, begitulah. Dan dia merasa senang bermain, memainkan uangnya di sana untuk bersenang-senang. Saya terkejut juga dengan jawaban itu, karena ibu-ibu ini berjudi dan dengan leluasa mengatakan itu. Hampir lepas tertawa, tetapi saya ingat saya tidak sedang di kampung. Artinya beda kampung, beda kebiasaan, beda cara berpikir. Di sini memang legal itu untuk bersenang-senang di halte spill atau apa namanya, tempat untuk bermain semacam kasino itu. Si pengajar, seorang perempuan, juga sebenarnya sedikit terkejut. Katanya. Karena di pikiran si pengajar ini tempat-tempat wisata atau sungai, pemandangan dan lainnya. Ini malah kasino. Nah, beda tempat, beda nilai, beda persoalannya, begitulah. Kemarin ada itu viral. Seorang perempuan bermain judi di kantor seorang dewan perwakilan rakyat, bermain judi. Mengapa disebut bermain judi? Karena ada aplikasi yang banyak orang sudah tahu. Nah, si perempuan ini mencoba berkelit bahwa itu hanya permainan biasa. Rupanya para netizen jauh lebih paham tentang jenis permainan itu yang ternyata adalah judi. Di kantor pada jam kerja oleh seorang perempuan. Nah, ini banyak persoalan. Bukan soal perempuan atau laki-laki, karena sekarang orang sudah bicara soal equality. Janganlah ada dibuat seksis di sana, hal seksis di sana berdasarkan gender. Maksudmu kalau perempuan tidak bisa berjudi? Oke, tahan dulu bagian itu. Karena ada juga memang di dekat kampung saya ada judi, bagian dari kebiasaan, terutama misalnya kalau ada orang meninggal, ada bayi yang baru lahir, atau ada orang sakit. Biasanya sambil menunggu malam berganti, hari berganti, orang bermain judi juga. Ada yang dengan uang, dan umumnya dengan uang, ada juga yang tidak. Nominalnya berbeda-beda. Kita tahu itu orang yang bermain itu untuk main-main dengan nominal hadiah atau taruhan yang kecil. Ada juga yang sangat serius sampai menjual kendaraan, menjual tanah, dan ada yang sampai kalah dan menjadi gila. Soal siapa yang bermain, laki-laki atau perempuan, itu bukan persoalan besar sekarang ini, karena orang mulai menuntut kesetaraan. Yang kedua, di kantor atau di kasino. Kasino memang didesain untuk tempat berjudi. Dan orang sengaja datang ke sana memang untuk berjudi. Tapi kantor tidak. Yang ketiga, di mana berada? Oh, judi tidak bisa, katanya. Judi dalam dirinya
Memang orang bisa melihat itu dalam diri kata itu sendiri, something is wrong, sesuatu yang salah. Tetapi hukum yang berlaku bisa berbeda-beda di tempat yang satu atau di tempat yang lain. Misalnya lotre, itu legal berlangsung di banyak negara. Lotre versi kita ada togel atau jenis toto gelap lainnya yang markasnya bisa berbeda-beda dari negara mana, siapa yang menentukan angka yang keluar, berbeda-beda. Nah, untuk menentukan salah tidaknya nilai moralnya ternyata banyak variabel yang menentukan. Ibu yang penyuka kasino ini tidak menemukan dirinya dalam kebimbangan, oh ini saya bisa lakukan atau tidak ya, karena memang rumah bermain yang dia kunjungi dengan sudut pandang yang dia miliki di negaranya. Dia orang Rusia ya, ibu ini orang Rusia. Sementara di tempat kita, di tempat yang salah dilakukan judi. Sosok yang salah barangkali bukan karena dia perempuan, tetapi karena dia perwakilan rakyat. Dan di waktu yang salah, di jam kerja, di jam di mana ia seharusnya bekerja. Meski nasib apes lah yang dimiliki ibu ini. Karena kita tahu bermain, bukan judi sendiri bersifat adiktif, tetapi bermain dengan media ini juga adiktif, berarti double adiktifnya, sehingga tidak selalu gampang mengontrolnya. Banyak juga barangkali di antara kita yang memainkan HP di waktu yang tidak tepat. Di gereja, ketika ada rapat yang kesannya kita hanya sekedar hadir di sana, bisa menjadi persoalan. Soal adiksi, ketergantungan, otomasi kan, tidak ada pesan yang baru, kita buka HP, geser sana sini, lalu tutup, lalu begitu lagi ulang. Ditambah lagi adiksi dari judi, sehingga lebih rumit untuk melepasnya. Jadi banyak aspek saya pikir dalam mengamati persoalan semacam yang kemarin viral perempuan itu. Dan karena banyak aspek, maka harus lebih berhati-hati akhirnya untuk menggunakan kemajuan di mana dan kapan. Pace bene.